Jadi saya rasa tanpa membuang masa lagi, saya menyerahkan mic kepada beliau dan saya menyerahkan majlis penuh ini kepada beliau. Dan sebelum itu untuk memastikan yang kita sama-sama mendengar perkongsian daripada beliau, di hadapannya ada buku tulisan beliau yang kita akan berikan kepada sesiapa yang dapat menjawab kuis daripada saya di akhir majlis. Tapi tak pasti kalau ada tanda tangan ataupun tak. Ada tanda tangan tak? Belum ditanda tangan, dan insyaAllah boleh minta tanda tangan. Jadi tanpa membuang masa, saya serahkan majlis kepada beliau. Persilakan. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi hamdan adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alayhi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba'al huda. Uhayyikum bi tahiyatil islamiyyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillahi, tahiyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada masa yang sangat berbahagia ini kita diperjumpakan oleh Allah. Mudah-mudahan pertama-tama bahasa yang saya sampaikan, kata-kata yang saya ucapkan dapat dipahami tanpa satu ketersimpangan makna. Dan mudah-mudahan perjumpaan ini senantiasa diridai Allah, menjadi wasilah sebagai orang-orang yang berasal dari negeri jauh tetapi dipertemukan oleh Allah di tempat ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam manfaat, luaskan rezeki kita dalam barakat, dan pertemukan kita kelak di jannah insyaallah. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amat bersyukur kami bisa menjumpa rekan-rekan sekalian. Dan di samping kanan saya ada di Indonesia beliau masyhur sebagai Kak Bimo. Nama beliau Bambang Bimo Suryono, Japanese name. Bambang Bimo Suryono, Kak Bimo ini seorang, dalam bahasa Indonesia disebut pendongeng, penyampai hikayat kepada khusus anak-anak. Pada budak-budak kecil, mereka amat menggemari, menyukai dongeng-dongeng yang disampaikan oleh Kak Bimo di Indonesia. Dan beliau membersamai rombongan kami, kumpulan kami ke Gaza, Palestina, untuk juga membagi kisah-kisah kepada anak-anak Gaza dan membahagiakan mereka. Tersebab dongeng beliau menjadi istimewa karena beliau adalah seorang yang mahir, ahli, pakar di dalam menirukan suara. Jadi beliau ini sardul kisah bitaklidil aswat. Ada sekitar 200 suara yang bisa beliau tirukan. Masya Allah. Dan insya Allah nanti di penghujung kita akan mendengarkan cerita dari beliau. Rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kami bisa hadir di bumi Kinanah ini tentu memang tujuan ahdaf dari awal pertama kami datang adalah untuk menyampaikan titipan amanah keikutsertaan jihad dari rekan-rekan di Indonesia untuk disampaikan kepada warga dan para mujahid yang ada di Gaza, Palestina. Dan kami berangkat daripada Indonesia pada hari bulan 10 bulan Desember ini. Pada tanggal 12, pada hari 12 bulan Desember ini alhamdulillah sudah masuk
ke Gaza dan berada di sana sekitar sekira 10 hari dan kembali. Kami bertujuh pada awal berangkat, tetapi 5 dari kami masih berada di Gaza karena beberapa amanah yang belum diselesaikan. Kami mendahului pulang, insya Allah pada hari Isnin besok kembali ke Indonesia, karena memang ada amanah-amanah di Indonesia yang sudah terjanji. Jadi karena itu kami sudah berada di Mesir sejak tadi malam, sejak malam lepas, dan sehingga bisa berjumpa dengan rekan-rekan sekalian pada kesempatan hari ini. Ketika kita berbincang, ketika kita berbicara, ketika kita mendiskusikan persoalan Palestina, saya teringat satu ayat di dalam Al-Quran Al-Karim, satu potongan daripada ayat yang cukup panjang. Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-251, walaula daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ardh. Dan sekiranya, seandainya Allah tidak menahan, Allah tidak menolak, Allah tidak membentengi, Allah tidak menjaga, Allah tidak mencegah, Allah tidak mencegah keganasan sekelompok manusia dengan sekelompok yang lainnya, la fasadatil ardh, maka niscaya hancur binasalah bumi ini. Ayat ini ringkas, pendek saja potongan ini. Allah mengatakan, jikalau Allah tidak mencegah, tidak menahan keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya, maka niscaya bumi ini hancur binasa, maka niscaya bumi ini rusak. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa faedah yang kita temukan di dalam ayat ini. Faedah yang pertama adalah bagaimana sikap seorang mukmin terhadap perang, terhadap harb, terhadap pertempuran, terhadap manusia yang saling membunuh. Apa sikap kita? Apakah sikap kita benci ataukah suka? Tidak dua-duanya. Pada asas hati kita ini mukmin tidak boleh mencintai perang, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain di dalam surah Al-Baqarah juga, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, diwajibkan atas kalian berperang, sedangkan berperang itu perkara yang kalian benci. Ayat ini turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Kepada mereka Allah mengatakan diwajibkan atas kalian berperang, sedangkan berperang itu sesuatu yang kalian benci, sesuatu yang kalian tidak menyukainya. Jadi kalau kita ditanya, Nabi dan sahabat suka atau tidak suka dengan perang? Tidak suka. Nabi dan para sahabat tidak suka perang. Demikian pun kita seharusnya tidak suka perang. Tetapi Allah memberikan satu kaidah yang sangat penting di dalam ayat itu pula. Allah mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Tetapi boleh jadi kalian membenci sesuatu, tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai itu baik buat kalian. Dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, tetapi sesuatu yang kalian cintai, yang kalian sukai itu tidak baik, buruk bagi kalian, jelek bagi kalian. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Kaidah itu diikat oleh kaidah yang paling agung, yaitu bahwasanya Allah yang Maha tahu, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Maka dari sini kita tahu sikap kita terhadap perang, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat mula-mula memang tidak suka. Tetapi ketika Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan perang itu, Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan pertempuran itu, maka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan kebencian kepada perang. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalahkan ketidaksukaan kita kepada sesuatu yang Allah perintahkan kita atasnya. Nah, keterangannya kemudian, apa yang membuat perang itu
meskipun kita tidak suka, menjadi kadang-kadang labud dan tidak bisa tidak harus ada. Yaitu apa yang tadi saya baca di awal, walau la daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ardh. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala tidak menahan keganasan sebagian manusia dengan sebagian lain, maka bumi ini akan hancur. Demi agar bumi ini tidak hancur, demi agar umat manusia tidak rusak binasa, demi agar dalam ayat lain kanisah-kanisah, gereja-gereja, biara-biara, masjid-masjid, tempat-tempat di mana banyak disebut asma Allah itu kemudian dihancurkan, maka Allah mengizinkan berperang bagi orang-orang yang akan menahan keganasan manusia-manusia jahat itu, sehingga perang ini memang satu kemestian untuk berlaku. Ini sikap kita. Faedah pertama dari ayat ini, walau daf'ullahi nasa ba'dhum bi ba'd, adalah bahwasanya sikap kita terhadap perang jelas. Kita tidak boleh cinta kepada perang. Jadi kalau ada orang cinta kepada perang, saya cinta perang, amat suka kepada perang, bukan mukmin. Tetapi meskipun tidak suka, meskipun tidak cinta kepada perang, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk demikian, maka itu yang harus kita tempuh, jalan tersebut. Demikian pula kita kemudian menyikapi apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Gaza. Ini adalah bagian dari apa yang Allah sebut di dalam ayat ini. Unik, kalau kita baca buku tafsir dari sejak At-Tabari, Syekhul Mufassirin, Imamul Mufassirin, Imam At-Tabari, itu pada tahun abad ke-4 Hijriah. Juga Imam Ibnu Katsir pada abad ke-8 Hijriah. Juga bahkan a'imah berikutnya dalam tafsir, ketika menafsirkan ayat ini, maka mereka selalu membawakan kepada kita di dalam tafsir ayat ini hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang negeri Syam. Jadi ayat ini bicara umum, yakni andai Allah tidak menahan keganasan sebagian manusia dengan sebagian lain, niscaya bumi ini rusak binasa. Tetapi ketika menafsirkan ayat ini, para ulama kita memberikan keterangan dengan hadis-hadis tentang keutamaan negeri Syam dan penduduknya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, misalnya kita membaca di dalam Imam At-Tabari memberikan keterangan tentang ayat ini, beliau memberikan satu hadis yang sangat jelas dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta taqum sa'ah. Akan senantiasa ada, akan terus menerus terdapat di kalangan umatku satu kelompok manusia, satu golongan orang yang berdiri tegak dalam rangka menjayakan, memenangkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang tidak mau membantu mereka, yang tidak mau menyokong mereka, yang abai kepada mereka, yang bahasa Malaysia tidak mempedulikan mereka, tidak membahayakan mereka. Orang yang tidak peduli kepada mereka, tidak mau membantu mereka, membiarkan mereka, itu tidak membahayakan mereka hatta taqum sa'ah, sampai tibanya hari kiamat. Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap hadis ini kemudian beliau memberikan keterangan, dan aku wahai ahlu Syam, beliau berpidato, berkhutbah di hadapan penduduk negeri Syam ketika itu di Damaskus. Beliau mengatakan, dan aku wahai penduduk Syam sungguh yakin bahwa yang dimaksud hadis ini adalah kalian, wahai penduduk Syam. Tanah Syam itu tanah yang membentang di pantai timur Laut Tengah. Di bagian utara ada Syria dan Lebanon, kemudian ke selatan ada Palestina dan bagian yang dijajah Israel, ada Yordan, sampai kemudian berujung pada Mesir. Ini yang kemudian disebut sebagai tanah Syam. Ada orang-orang yang kemudian mengatakan Muawiyah itu fanatik kepada Syamnya, maka dia menyebut-nyebut hadis ini untuk penduduk Syam. Mari kita lihat dengan jernih, karena ternyata penguat dari pendapat Muawiyah ini justru didapatkan dari rival beliau, dari orang yang kemudian berhadapan dengan beliau di dalam satu
waqatus Siffin, dalam perang saudara yang disebut sebagai perang Siffin, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi Muawiyah mengatakan bahwasanya kaum yang terus-menerus bertahan untuk menegakkan kebenaran itu adalah penduduk Syam. Sementara kita lihat pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ketika itu berhadapan dengan penduduk Syam. Ketika sedang akan berhadapan-hadapan dalam perang, maka seorang sahabat yang bersama dengan Sayyidina Ali mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, laknatlah penduduk Syam ini, karena mereka memberontak kepadamu, karena mereka membangkang kepadamu, karena mereka tidak mau taat kepadamu, karena mereka dengan pongah melakukan pemberontakan kepadamu." Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Demi Allah, tidak. Aku tidak akan melaknat penduduk Syam, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian melaknati penduduk Syam, karena di kalangan mereka terdapat wali-wali abdal umat ini. Wali-wali abdal umat ini, yakni 30, atau dalam riwayat lain 40 orang yang senantiasa mereka mentaati Allah dan dicintai oleh Allah seperti Allah mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam. Dicintai Allah seperti Allah mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam disebabkan oleh mereka lah Allah mengasihi umat, mengampuni mereka, dan kemudian menurunkan hujan dan rizki pertolongan untuk mereka. Di kalangan penduduk Syam itu terdapat wali-wali abdal. Apa itu wali-wali abdal? Kata abdal sendiri merujuk kepada bahwa kalau satu di antara mereka wafat, meninggal, maka digantikan oleh yang lain. Maka abdal ini terus ada sampai hari kiamat, karena satu wafat digantikan, satu wafat digantikan, satu wafat digantikan, terus menerus. Dan para ulama, di antara Imam Asyuti sampai menulis risalah khusus tentang ini, beliau menyimpulkan aktsarhum min ahli Syam, kebanyakan dari wali abdal umat ini adalah dari kalangan penduduk negeri Syam. Jadi kalau kita kemudian walau la ta'ullahi nasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ard, maka faidah selanjutnya yang kita dapatkan adalah mereka itu yang menahan keganasan sebagian manusia supaya bumi ini tidak rusak binasa, kebanyakannya adalah dari kalangan penduduk Syam. Mereka yang melakukan perlawanan supaya bumi ini tidak rusak binasa, kerusakan itu tidak meluas, kerusakan itu tidak kemudian merambah kemana-mana penjuru. Yang berjuang itu kebanyakan dari mereka adalah penduduk Syam. Dan itu dibuktikan oleh sejarah sejak dari masa Rasulullah SAW. Karena mendengar hadis tentang keutamaan penduduk Syam itu, maka pada masa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dan bahkan dimulai sejak zaman Rasulullah masih hidup, ada sekitar 10.000 sahabat Rasulullah yang hijrah ke negeri Syam. Karena memang Al-Quran menyebut dia, tadi sudah disebutkan, tadi sudah disampaikan, Ardul Muqaddasah, ya qaum idkhulu Ardul Muqaddasah allati kataballahu lakum. Musa mengatakan, wahai kaumku, masuklah ke dalam bumi yang disucikan, yang telah dijanjikan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah bagi kalian. Mufassirin sepakat, ditetapkan bukan atas nama bangsa, tetapi ditetapkan atas nama iman. Jadi bukan Bani Israel yang diberi negeri itu, tetapi yang diberi negeri itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi kalimat ini kepada Musa, Musa mengatakan kepada Bani Israel ketika itu, alladzi kataballahu lakum, yakni yang telah ditulis oleh Allah, ditetapkan Allah untuk kalian. Untuk kalian maksudnya bukan untuk Bani Israel, tetapi untuk orang-orang yang beriman. Karena mereka telah enggan pada awal ketika kemudian itu ditetapkan, yaitu ketika mereka mengatakan, Fathab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Maka berangkatlah engkau hai Musa, berdua bersama Tuhanmu, berperanglah kalian berdua untuk tanah Palestina itu. Kami duduk-duduk di sini menunggu hasilnya saja. Saya kira kalau ada pengetua dari sebuah pertubuhan dakwah yang paling nasibnya tragik, itu Nabi Musa alaihissalam. Dia menghadapi musuh yang sangat kuat, dia memiliki cacat, bicaranya tidak lancar, dia kemudian pernah ada masa lalu yang kelam membunuh orang, sehingga itu diperkatakan oleh musuh-musuhnya.
tetapi dia kemudian tidak dikaruniai Allah sahabat-sahabat yang kuat yang bisa menopang perjuangannya. Dia justru dikaruniai orang-orang yang kemudian ketika diajak berjuang dia mengatakan, berangkatlah kamu berdua bersama Tuhanmu, berperanglah kalian berdua, kami duduk-duduk menunggu di sini. Keturunan dari orang-orang itu yang sekarang seakan-akan menuntut haknya lagi, padahal mereka telah melepaskan haknya karena keingkaran mereka, bahkan mereka membunuh nabi-nabinya. Perkara yang disayang Allah Subhanahu wa taala, maka aktsaruhum min ahli syarr, orang-orang yang berjuang untuk membuat bumi ini tidak rusak binasa cepat-cepat, yaitu dengan menahan keganasan mereka supaya lokal saja, supaya tidak meluas kemana-mana tapi ada di satu tempat saja, itulah ahli syarr. Saya ingin kemudian kita kembali kepada sejarah David Ben Gurion, Menachem Begin, dan semua Perdana Menteri Israel awal itu memancangkan dan menjelaskan kepada kita apa makna dibalik bendera, apa makna dibalik bendera Israel itu. Ada bintang bersegi 6 yang mereka sebut sebagai David Star, bintang Daud alaihissalam. Daudnya alaihissalam, bintangnya tidak. Nah, kemudian ada 2 garis di atas dan bawah yang mengapit bintang itu. Ada garis di atas warnanya biru, garis di bawah juga warnanya biru. Apa makna kedua garis itu? Fazil, ini jadikan kuis saja. Ada yang tahu makna 2 garis itu, yang atas dan yang bawah, dapat buku. Ada yang dapat? Ya, silakan. Sungai Nil dan Sungai Tigris. Jazakillah khairan. Betul separuh kan tak apa. Karena kalau keterangan dari mereka mengatakan itu adalah Nil dan Efrat. Jadi Eretz Israel yang mereka cita-citakan, itu negara mereka yang mereka cita-citakan membentang dari Sungai Nil sampai dengan Sungai Efrat. Itu artinya Mesir, Yordan, Lebanon, Suriah, Irak, Saudi Arabia tidak akan selamat. Cita-cita besar mereka itu. Ada yang kemudian mengatakan bahwa Yahudi kan ya tempat sucinya di Baitul Maqdis saja. Kalau kita melihat sejarah, ternyata mereka sebenarnya lebih mensucikan Baitullah Ka'bah al-Haram daripada Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu target utamanya Baitullah. Dari mana kita baca? Di Sirah Ibnu Hisham. Di Sirah Ibnu Hisham ada keterangan tentang Raja Tubba. Raja Tubba ini berasal dari Yaman. Kemudian dia menyerbu ke Yasrib, kota yang kelak menjadi Madinah Munawwarah. Di Yasrib, dia itu kemudian ketika berperang, penduduknya itu akhlaknya mulia. Kalau siang berperang, mereka berperang kalau siang. Kalau malam, itu penduduk Madinah itu menjamu para musuhnya ini. Dikasih makan, kasih kurma, kasih susu, diberikan berbagai macam hidangan. Maka Raja Tubba, ini maksudnya bagaimana? Siang kita berperang, malam-malam kalian menjamu kami. Jadi maksud kalian apa? Ini Raja Tubba mengatakan begitu, kata penduduk Madinah, kami ingin kita damai saja. Kita satu keturunan. Kita sama-sama dari Sabah. Karena Aus dan Khazraj itu sama-sama juga keturunan dari Sabah. Nah, damai sajalah, damai saja. Kalau begitu damai. Akhirnya damai dan kemudian kok kalian bisa berperilaku baik begini? Kami belajar kebaikan dari nenek moyang kami dan juga di tengah kami ada orang-orang Yahudi. Jadi ketika itu orang Yahudi sudah tinggal di Yasrib. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa Nabi akhir zaman yang menjadi juru selamat mereka itu akan muncul di sebuah kota yang terletak di antara 2 bukit yang ditumbuhi pohon-pohon kurma. Dan itu kota Yasrib. Kelak Nabi itu muncul, tapi bukan dari keturunan mereka. Itu yang membuat mereka kecewa dan dengki. Nah, tetapi kita belajar, ternyata kemudian si Raja Tubba ini mengambil 2 orang rabi, 2 orang haber Yahudi sebagai penasihat. Lalu mereka bergerak ke Makkah. Ketika mereka bergerak ke Makkah, mereka ditemui oleh suku Khuza'ah. Kata suku Khuza'ah, tuan raja, di dalam Ka'bah itu terdapat berbagai-bagai harta yang sangat berharga dari raja-raja dan nabi-nabi zaman dahulu kala. Dan semuanya sangat berlimpah.
maka Tuan Raja, hanya engkau yang berhak atasnya. Silahkan serbu Makkah dan jarahlah Ka'bah. Itu di sana terdapat engkau. Kata Rabi Yahudi ini, Tuan ditipu sama Huza'ah. Itu gak ada apa-apa di dalam. Cuma kalau Tuan sampai menjarah Ka'bah, Tuan pasti ditimpa adab. Itu mereka mau menjebak Tuan. Mereka mau menipu Tuan. Kok kalian tahu? Ya, Ka'bah itu adalah rumah yang dibangun moyang kami Ibrahim, yang dibangun bapak kami Ibrahim, dan kami mensucikannya. Oh, kenapa kalian sekarang tidak beribadah ke sana kalau kalian memang mensucikan Ka'bah? Tidak, karena di sana ada berhala. Kami tidak boleh beribadah di tempat yang najis berhala. Lalu bagaimana? Ya nanti kalau berhalanya sudah pergi semua dengan datangnya Nabi akhir zaman kami, dengan hadirnya juru selamat kami akan beribadah ke sana. Jadi Rabi-Rabinya mengatakan, kami akan beribadah ke sana kapan? Kalau kemudian Nabi akhir zaman juru selamat kami itu sudah datang, sudah dilahirkan di antara kami, lalu kami akan membersihkan semua berhala dari sana dan kami akan beribadah di sana. Itu rumah bapak kami Ibrahim, itu rumah moyang kami Ibrahim. Lalu Raja Tuba pun beribadah di situ, menyembelih hewan, menjamu penduduk Makkah dan pulang ke negeri Sabah dan mewajibkan seluruh rakyatnya untuk beragama Yahudi. Itu nanti akan menjadi pangkal kisah tentang Ashabul Ukhdud di dalam Al-Quran. Tapi kita tidak akan menceritakan itu. Saya hanya hendak memberikan gambaran ternyata bahwa Ka'bah Baitullah Al-Haram itu tidak selamat dari ambisi dan cita-cita mereka. Baitul Maqdis itu cuma antara. Karena bagaimanapun Baitul Maqdis itu oleh mereka dianggap dibangun hanya oleh Daud dan Sulaiman alaihi wassalam, sedangkan Ka'bah itu oleh Ibrahim. Jauh lebih berharga, jauh lebih bermakna. Kenapa kemudian mereka ingkar kepada Ka'bah? Karena Rasulullah Muhammad SAW datang kepada mereka dan mereka mengenalinya seperti anak-anak mereka sendiri. Ini memang Nabi itu, betul Nabi itu. Di dalam sirah kita membaca yang direkam oleh Syekh Sofiyur Rahman dan Barakfuri dalam Rahkul Mahtum. Jadi Huyai bin Akhbab, salah seorang haber pemuka Yahudi itu, Rabi Agung pemuka Yahudi itu, ditemui oleh pemimpin Yahudi yang lain. Apakah memang dia orangnya? Betul, dia orangnya. Tapi demi Allah, sepanjang aku hidup, aku akan menghabisinya. Aku akan memusuhinya sampai titik darah penghabisan. Dengki. Karena Huyai berharap dialah yang jadi nabi. Karena Huyai berharap setidaknya keluargalah yang jadi nabi. Keluarganya lah yang jadi nabi. Setidaknya orang Yahudi lah yang jadi nabi, juru selamat akhir zaman itu. Tapi Allah memilih Bani Ismail alaihissalam. Tabarakallah. Jadi tidak selamat dunia Muslim ini dari apa yang mereka cita-citakan. Maka kita mesti bersyukur kepada Allah, dan kemudian sesudah itu bersyukur besar-besar kepada penduduk Palestina, ahli Gaza, ahli tepi barat, yang mereka bertahan di sana untuk melawan penjajahan, melawan setiap serangan, melawan penindasan yang dilakukan oleh Sahyuni, Zionis. Karena dengan mereka bertahan dan melawan itu, kerusakannya tidak jelas. Maka sejak awal ketika kami berada di Sahabat Al-Aqsa, kampanye kami di Indonesia, bahasa Indonesia kampanye. Campaign kami di Indonesia itu tidak kemudian mari kita bantu, tetapi campaign kita adalah mari kita ikut serta dan berjuang bersama orang-orang yang berada di garis depan, bersama orang-orang yang berada di jabhah, di front terdepan, yang mereka itu mewakili, sebenarnya bukan perjuangan bangsa Palestina itu perjuangan seluruh mukmin sedunia agar kerusakan tidak meluas. Tapi mereka mengorbankan dirinya, mereka berada di garis depan, mereka bertadhiyah, mereka kemudian dengan teguh ribat di sana untuk mewakili mukmin sedunia. Jadi ini faedah selanjutnya. Maka kita memandang persoalan Palestina ini bukan kasihan ya, ya Allah kasihan, dibantu, yuk dibantu. Tidak. Kita memandang persoalan Palestina ini bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat gagah, yang berdiri di garis depan untuk mewakili umat sedunia, menjaga agar jangan sampai kerusakan ini meluas di muka bumi. Inilah yang sangat agung yang perlu kita lihat di dalam perkara ini. Nah, maka kita sangat merasakan indahnya ketika kita masuk ke Gaza.
Ada yang sudah pernah masuk selain dari Ikram, Akhina sampai ada yang lain? Belum ya? InsyaAllah mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita bukan cuma masuk ke Gaza, tapi salat bersama-sama Masjidil Aqsa yang sudah dibebaskan. Kalau orang belum pernah masuk ke Gaza dan datang ke Gaza dengan mindset, datang ke Gaza dengan cara perspektif, dengan cara pandang bahwa kasihan, ayo dibantu, mungkin kecewa masuk ke Gaza. Karena hari ini, gitu ya. Jadi kemarin ada satu pertumbuhan di Indonesia, campaign untuk Gazanya adalah Food for Gaza. Mistake. Kenapa? Karena ketika masuk Gaza, lebih banyak di Gaza orang yang meninggal karena kekenyangan daripada kelaparan. Diabetes, sakit gula, sakit kencing manis. Ada. Itu lebih banyak daripada yang meninggal karena lapar. Hampir tidak ada yang meninggal karena lapar. Jadi mari kita memandangnya dengan satu pandangan yang benar, yakni bahwa kita ikut serta. Nusahim, kalimat yang kita gunakan adalah nusahim. Kita bersaham bersama mereka di dalam perjuangan itu. Karena bersaham perjuangan dengan mereka itu yang akan membukakan aliran-aliran keberkahan dan kesucian dari bumi yang indah itu ke negeri kita. Masya Allah, rekan-rekan dari Malaysia dan Indonesia ini ramai sangat yang datang ke Gaza dan mereka sangat sangat berbahagia ketika melihat kita mengunjungi mereka, berziarah kepada mereka, karena sungguh meskipun beberapa masih keliru menganggap kita sebagai orang Cina, begitu lewat, Homa, kita bilang, nah lu Gazawi, lagi sini gitu, aku kesini, kita bukan orang Cina. Tapi ketika kemudian disebutkan Malaysia dan Indonesia, mereka gitu. Karena bagi mereka nama-nama itu, Malaysia, Indonesia, ini adalah negeri yang jauh sekali. Mereka mungkin juga susah membayangkan Malaysia itu sebelah mana, Indonesia itu sebelah mana gitu. Tapi jelas mereka tahu bahwa ini negeri yang jauh sekali. Dan kemudian dengan kepedulian, dengan kesadaran yang amat jelas, mereka berupaya membantu dan bahkan mungkin lebih dahsyat upaya-upayanya. Kalau jumlah mungkin tidak, tapi upaya-upaya yang dikerahkan untuk turut serta di dalam perjuangan di Palestina itu mungkin lebih besar daripada negara-negara tetangganya. Ini yang betul-betul mereka rasakan. Jadi kalau kita datang biasanya disambut hadal ardukum wa sya'bu sya'bukum hada biladukum. Mereka selalu mengatakan ini negeri kalian, rakyatnya rakyat kalian, tanahnya tanah kalian. Selamat datang, jangan sungkan-sungkan, mari bersama kami. Kami ketika datang sholat berjamaah di masjid, betapa bahagianya mereka menyambut kami. Ada halaqah Quran, kami diundang untuk bergabung, kami diundang untuk dijemput untuk ikut serta. Berbagai macam hal, mereka merasakan bahwa kita adalah bagian dari mereka. Punya kewajiban yang sama terhadap Masjidil Aqsa, punya kewajiban yang sama terhadap Ardul Mubarakah dan Ardul Muqaddasah. Dan kita kemudian merasakan keikut sertaan kita dalam perjuangan itu yang akan membukakan pintu-pintu berkah itu mengalir ke negeri kita, insyaallah. Jadi rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala, saya teringat satu perbincangan saya dengan Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah. Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awawidah hafizahullah adalah wakil ketua dari Rabitah Ulama Palestina.
Beliau dahulu mukim di Damaskus, tetapi ketika keadaan di Damaskus tidak memungkinkan, beliau dipindah ke Turki, ke Istanbul. Beliau buta. Beliau buta karena siksaan di penjara Zionis. Dan beliau ini divonis oleh Zionis 500 tahun penjara. Dihukum, diputuskan oleh hakim, hukuman untuk beliau adalah 500 tahun penjara. Alhamdulillah beliau bisa, ketika itu terjadi pertukaran tahanan, beliau bisa keluar. Sampai sekarang Allah menjaga beliau untuk beberapa kali mengunjungi Indonesia. Dan pada kunjungan perselama ziarah beliau pertama ke Indonesia, kami berkesempatan untuk mendampingi. Ketika itu kami bertanya kepada beliau, ya Syekh, orang-orang di barat dan di timur, media-media mengatakan bahwasanya persoalan Palestina ini tidak akan selesai sebelum bangsa Arab bersatu untuk membantu. Apa jawaban beliau? Bukan begitu ya akhi. Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, memilih bangsa yang mentaatinya untuk menjayakan agama. Dan itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangsa Arab mendapatkan kesempatan pertama. Rasulullah, para sahabat, Khulafaur Rasyidin, sampai kemudian masa Umayyah, itu masih bangsa Arab. Lalu ketika bangsa Arab berpaling, khalifahnya juga berpaling, banyak bermaksiat dan lain sebagainya, Allah cabut amanah itu dari bangsa Arab. Allah berikan kepada siapa? Bangsa Persia. Dalam berbagai bidang. Hadis yang orang Arab berapa pakarnya? Paling Imam Ahmad saja dari Imam Malik. Yang lain Farisi semua, bangsa Persia semua. Tirmidzi, Imam Muslim dari Naisabur, Imam Bukhari dari Bukhara, keturunannya tetap Faris Persia. Bau-bau Rusia dikit. Ada Rusia sedikit. Kemudian dari Darimi dan lain sebagainya. Itu dalam bidang ilmu. Dalam bidang kekuasaan, Daulah Abbasiyah itu memang khalifahnya keturunan Arab, tetapi juga keturunan Persia, dan sekaligus juga menteri-menterinya rata-rata Persia. Ketika bangsa Persia kemudian berpaling, Allah cabut amanah itu. Allah berikan kepada siapa? Untuk membebaskan Al-Aqsa yang kemudian diserang dan diduduki oleh pasukan salib Crusade. Allah berikan kepada bangsa Kurdi. Maka ada Salahuddin Al-Ayyubi dan anak-anaknya. Ketika bangsa Kurdi berpaling, Allah berikan kepada siapa? Izzuddin bin Abdis Salam mencabut kekuasaan dari seorang sultan Ayyubi, kemudian memberikannya kepada golongan budak. Maka jadilah Mamluk. Maka ada di sini Al-Mansur Saifuddin Qalawun, ada Ruknuddin Baibars, sultan-sultan Mamluk yang kemudian berjuang melawan pasukan salib, berjihad dengan luar biasa. Ketika bangsa Mamluk berpaling, Allah cabut lagi. Allah berikan kepada siapa? Di timur ada Mughal, di barat Allah berikan kepada bangsa Turki. Maka ada Muhammad Al-Fatih di dalam bangsa Turki, dan kemudian kejayaan itu dibawa dalam masa yang cukup panjang. Nah, kata beliau, kali ini aku berhusnudzan kepada Allah dan juga kepada kalian, kata Syekh Dr. Abu Bakar Al-Maudah, bahwa giliran berikutnya adalah giliran bangsa Nusantara. Yang akan membebaskan Palestina berikutnya, jangan mengharapkan bangsa Arab, tetapi bangsa-bangsa yang kemudian akan dipilih Allah karena ketaatannya. Dan aku harap, kata beliau sambil tersenyum, kalian segera memenuhi syarat-syaratnya. Wahai orang Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Malaysia sudah pertama. Segeralah penuhi syarat-syaratnya, karena kami bangsa Palestina menanti-nanti kalian yang akan membebaskan. Karena begini, ada hadis Rasulullah SAW, di antara pembawa kejayaan Islam akhir zaman itu adalah Ashabu Rayatis Sud, pembawa bendera-bendera hitam yang datang jauh minal masyriq, dari timur. Dulu para ulama memberi keterangan masyriq, timur itu maksudnya adalah Khorasan, tanah Afghanistan dan Pakistan. Itu dulu, ketika kemudian dunia Islam itu dikenali baru sampai kemudian Khorasan. Tapi timurnya dunia Muslim sekarang lebih ke timur lagi kan?
Di Indonesia ada kota paling timur dekat perbatasan dengan Papua New Guinea, namanya Merauke. Maka kita kalau menyebut di Indonesia, dunia Islam itu dari Maroko sampai Merauke. Dari Maroko sampai Merauke. Maka ini menjadi sebuah penyemangat bagi kita, sebuah pelecut bagi kita agar kita membenahi diri kita. Bangsa-bangsa di Nusantara ini membenahi diri kita agar kita memenuhi syarat-syarat yang Allah tetapkan bagi sebuah bangsa untuk membawakan kejayaan Islam itu. Rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perkongsian ini sekali lagi saya tidak boleh banyak bercerita tentang bagaimana kunjungan kami ke Gaza karena semuanya adanya rasa malu. Karena ternyata ketika ke sana yang ada bukan kami membantu mereka, tapi mereka yang membantu kami. Mereka yang membantu kami agar boleh bersaham, boleh berikut serta, bergabung bersama mereka dalam perjuangan. Karena kalaupun kami tidak membantu, mereka juga tidak akan mengeluh. Mereka juga tidak akan, kalau kami tidak kemudian berikut serta, kami tidak ikut bergabung, kami tidak ikut bersaham di dalam perjuangan itu, Nabi sudah mengatakan, la yadurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang abai kepada mereka, yang tidak peduli kepada mereka, yang tidak mau membantu mereka, tidak membahayakan sama sekali. Dan kami melihat yang tampak di Gaza itu bukan keterjajahan, tapi perlawanan. Yang tampak bukan duka, yang tampak adalah cahaya semangat. Yang tampak bukanlah satu pesimisme, satu muka yang mendung. Tidak. Gaza itu ceria, Gaza itu semarak, Gaza itu ramai, Gaza itu indah. Ada beberapa foto yang saya bawa. Kampus daripada Universitas Islam Gaza yang diasaskan oleh Syekh Ahmad Yasin pada tahun 1978. Kampusnya, university ini jauh lebih rapi, lebih indah, lebih bersih, lebih hijau dari kebanyakan kampus, apalagi di Mesir. Dengan yang di Indonesia, dengan yang di Malaysia saja. Tentu saja saya baru mengunjungi beberapa universitas saja di Malaysia. Tetapi dari semua yang saya kunjungi itu belum ada yang sebersih, seindah, serapi, sehijau dari Universitas Islam Gaza, University Islam Gaza ini. Cantik sekali. Kalau kita masuk border perbatasan antara Rafahnya Mesir dengan Rafahnya Gaza, bayar sama. Saya membayangkan sekarang saja masih berbeza jauh. Sekarang saja masih berbeza. Apalagi dulu ketika kemudian masih zaman Husni Mubarak. Kata para volunteer daripada sahabat Al-Aqsa yang sudah pernah berkunjung berziarah pada awal dahulu dan pada masa masih Husni Mubarak, itu wajah di petugas imigrasi, petugas immigration yang ada di perbatasan di Mesirnya itu. Waduh, wajah yang kemudian merokok, kemudian mengerikan, horor, dilempar ke sana kemari, urusan tidak jelas, dibiarkan menunggu berjam-jam, tidak. Sekarang, alhamdulillah, sudah lebih baik. Ada senyum sedikit, ada athar sujud sedikit sebagian, ada sudah indah. Tapi begitu masuk Gaza, nafas berhenti berapa jenak. Betapa indahnya, betapa rapinya, betapa kemudian ramahnya mereka menyambut petugas-petugas immigration pun. Dan kita merasakan suasana ukhuwah itu kental sekali. Di Gaza zaman ini, masa ini, kita bisa melihat semua bertumbuh menggeliat. Toko-toko menjamur, dari yang berjualan roti sampai mobil, dari yang berjualan
coklat sampai mebel, semua ada. Tapi yang paling ramai, paling semarak, paling indah adalah halaqah-halaqah Al-Quran. Ketika kami bergabung bersama mereka dalam halaqah-halaqah Quran itu, mereka bercerita, dulu kami dijajah. Kenapa? Karena kami meninggalkan Quran. Allah hinakan kami, Allah campakkan kami, Allah rendahkan kami di kaki para Zionis itu karena kami meninggalkan kalamnya, karena kami meninggalkan Al-Quran. Tapi kini ketika kami kembali kepada Al-Quran, kami bisa berdiri dengan kepala tegak, dengan senyum yang manis, dengan hati yang dipenuhi oleh kalamullah. Maka kami bangkit. Maka para Zionis itu hina, rendah. Mereka sejak tahun 2008 mencoba untuk menghancurkan kami, tapi mereka yang semakin hancur, semakin hancur, semakin hancur. Quran, Quran, Quran. Dan kita melihat kecintaan kepada Quran itu, Masya Allah, tabarakallah. Kami kemarin sempat berziarah ke satu poliklinik. Apa poliklinik bahasa Indonesia? Sama kan? Poliklinik dia itu poliklinik biasa, tapi insya Allah direncanakan akan menjadi markas Al-Huda Lis-Sarata, markas untuk pusat untuk pelayanan kanker. Karena daripada penduduk Gaza banyak yang menjadi mangsa penyakit kanker karena mereka menjadi mangsa bom fosfor. Bom fosfor ini amat sangat menjadi pemicu, amat sangat menjadi apa pemicu bahasa Indonesia? Trigger apa? Daripada penyakit kanker, daripada penyakit kanker. Nah, di situ ada satu ruangan, budak-budak kecil, tahfiz Al-Quran di situ. Boleh klinik. Ada orang punya toko, sulit tokonya dibuat untuk tahfiz Al-Quran. Masjid ramai tahfiz Al-Quran. Dirintis kebangkitan itu kepada Quran itu pada tahun 1993 oleh Hamas, dan amanah itu digenggam oleh Syekh Dr. Abdurrahman Jamal yang sampai sekarang Darul Quran Al-Karim wa Sunnah yang beliau dirikan itu mentadbir dari sekira ada 40.000 bertahfiz Quran di Indonesia. Ini yang kemudian menjadi satu kebangkitan Quran. Dan mereka begitu akrab, begitu mesra dengan sirah Rasulullah SAW, cerita-cerita para sahabat, Kitabul Maghazi, bagaimana pertempuran, bagaimana pahlawan para sahabat, anak-anak kecil itu, sehingga mereka kemudian terus, insya Allah kita tidak akan berputus asa. Insya Allah kita penuh melihat harapan di Palestina dengan sangat optimis karena mereka itu. Jadi untuk rekan-rekan perhatikan, ada penelitian dari David McClellan, seorang yang researcher daripada psikologi sosial, ya, dia meneliti, dia melakukan riset dibiayai oleh CIA di 20 negara. 20 atau 40, saya pernah mendengar 40 negara. Yang kemudian dia menyimpulkan bahwasanya keadaan sebuah negara, keadaan sebuah bangsa pada masa 20 tahun di muka, pada masa 20 tahun lagi bisa dilihat dari cerita-cerita, kisah-kisah macam apa yang berkembang, yang masyhur di kalangan anak-anaknya, budak-budaknya. Ini yang saya sesalkan tentang Indonesia. Karena Indonesia waktu kami kecil dulu, ceritanya adalah tentang si kancil, pelanduk, anak nakal yang suka mencuri timun. Mencuri apa mentimun? Timun juga, mencuri timun. Dan si kancil yang anak nakal suka mencuri timun ini pandai bermuslihat, pandai dia menipu, pandai dia pura-pura sakit, lalu pergi ke Singapura untuk berubah. Anda tahu maksud saya? Di Indonesia ada corruption, si kancil anak nakal suka mencuri timun. Koruptornya pandai bermuslihat sehingga tidak tertangkap dengan cara pura-pura sakit lalu pergi ke Singapura untuk berobat. Dan si kancil yang anak nakal suka mencuri timun itu adalah pada masa kami kanak-kanak dulu pahlawan.
dia hebat, dia pandai, dia cerdik, dia dipuji-puji, sehingga kita melihat ada koruptor itu tidak malu, pencuri uang negara, perampok uang negara ini tidak malu. Kenapa? Karena mereka si kancil, mencuri timun pada bermuslihat dan pahlawan. Kita akan ubah itu, kita akan ganti itu. Di Indonesia pun, alhamdulillah ada Kak Bimo yang insya Allah akan menghikayatkan untuk anak-anak Indonesia cerita yang bukan si kancil anak nakal mencuri timun, bermuslihat dan menjadi tokoh, tapi insya Allah cerita-cerita yang bermakna. Dan beliau punya cerita sendiri bagaimana pengalaman beliau dengan Gaza. Insya Allah kita berikan kesempatan kepada beliau sekitar 15 menit ke muka untuk berkisah kepada kita. Sudah itu kalau nanti ada masa kita boleh berlanjut dengan tanya jawab, insya Allah soal jawab. Silakan kepada Kak Tim.